Haleluya, puji Tuhan saudara bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel Renungan ini, saudara silakan di-subscribe bagi yang belum dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di dalam channel Renungan ini, saudara. Dan silakan di-share renungan ini kepada lebih banyak orang, saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga dari 3 seri video yang membahas topik tentang jamahan Tuhan memulihkan. Apakah saudara rindu dalam kehidupan saudara mengalami jamahan Tuhan? Adakah saat ini saudara sedang memikul persoalan, beban berat, penyakit, masalah dan pergumulan dan sebagainya, saudara? Ketahuilah bahwa jamahan Tuhan sanggup memulihkan segala perkara yang saudara alami saat ini. Dan kalau tangannya terulur untuk menjamah saudara, maka saudara akan melihat mujizat Tuhan. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Terlebih lagi masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, saudara. Tangan Tuhan terulur dan menjamah dan sanggup mengubahkan segala masalah persoalan kita. Di dalam video ini, saudara, kita akan belajar bagaimana kita mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik tentang jamahan Tuhan yang memulihkan adalah dari Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 27 sampai ayat 31. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Dia ke seluruh daerah itu. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, konteksnya adalah di mana dalam perjalanan Yesus, satu kali ada 2 orang buta yang mengikuti Yesus. Mereka mengalami kesulitan yang sama, yaitu keduanya mereka buta. Mungkin kenapa kedua orang buta ini bisa bertemu, saudara, karena tidak ada lagi orang yang memperhatikan mereka. Keluarga mungkin tidak terlalu mempedulikan mereka lagi atas keadaan mereka. Sehingga akhirnya mereka bertemu dengan orang yang keadaannya sama dengan mereka. Dan akhirnya merekalah yang bersahabat karena mereka saling memahami. Tapi bayangkan, saudara, atas keadaan mereka, sekalipun mereka punya teman, tapi keadaannya keduanya mereka buta, pasti banyak kesulitan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan orang lain yang memperhatikan mereka. Sehingga pada waktu itu, saudara, mereka terus mencari-cari pertolongan. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya mereka mendengar tentang Yesus dan mereka mengikuti Yesus. Dan akhirnya di ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Akhirnya Yesus menjamah mata mereka dan akhirnya mereka mengalami mujizat. Mereka disembuhkan. Perkara yang paling mustahil, yaitu mata yang buta dicelikkan dan bisa melihat, itu adalah perkara yang sangat mustahil. Tetapi itu terjadi ketika tangan Tuhan terulur dan menjamah mereka. Saudara, kalau tangan Tuhan terulur, maka tidak ada yang mustahil. Adakah saudara saat ini yang
dalam kehidupan saudara, saudara mengalami kesulitan, persoalan, pergumulan yang berat di dalam kehidupan saudara, saudara membutuhkan tangan Tuhan yang terulur menjamah saudara. Karena kalau tangannya terulur, maka perkara besar akan terjadi, maka mujizat akan terjadi. Maka tidak ada yang mustahil apapun masalah dan persoalan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang memikul beban dan persoalan yang sangat mustahil untuk diselesaikan. Dengar saudara, kalau tangan Tuhan terulur, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Di dalam video yang pertama dan kedua saudara, kita sudah belajar bagaimana kedua orang buta tersebut mengalami jamahan Tuhan yang memulihkan mereka saudara. Di video pertama kita sudah belajar dari ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Waktu Yesus dalam perjalanannya, kedua orang buta itu mendengar tentang Yesus dan akhirnya mereka mengikut dia. Dan saat mereka mengikut Yesus, mereka berseru-seru. Mereka ikut Yesus tidak hanya ikut-ikutan saudara, tapi mereka berseru-seru kepada Yesus memohon pertolongan. Dan mereka tidak hanya berseru dan tidak dijawab dan berhenti, tetapi mereka berseru-seru. Dalam perjalanan itu mereka terus berseru-seru, tidak dijelaskan berapa lama saudara. Tapi Yesus tidak menjawab mereka selama perjalanan itu, sampai akhirnya Yesus masuk ke dalam sebuah rumah dan melayani di sana. Di sanalah ketika orang buta ini terus berseru-seru, di sanalah akhirnya Yesus mengulurkan tangan dan menyembuhkan mereka. Artinya apa saudara? Dalam segala masalah mereka, ketika mereka terus berseru tidak berhenti, akhirnya tangan Tuhan terulur menjamah dan menyembuhkan mereka. Apapun keadaan saudara dalam kehidupan saudara, kalau saudara terus berseru, tidak berhenti berseru, sekalipun saudara belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, teruslah berseru sampai akhirnya saudara mendapatkan jawaban Tuhan dan menjamah segala masalah persoalan saudara. Dan hal kedua kita sudah belajar di video kedua saudara, bahwa mereka memohon belas kasihan Tuhan. Itu ada di ayat 27 tadi saudara. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka berseru mengharapkan belas kasihan Tuhan. Begitu banyak orang yang mengikut Tuhan saudara, dan berbagai motivasi orang mengikut Tuhan. Tetapi kedua orang buta ini, kenapa mereka mengalami jamahan Tuhan? Karena mereka mengikut Tuhan. Yang mereka harapkan adalah belas kasihan Tuhan. Saat ini dalam saudara mengikut Tuhan, apa motivasi saudara mengikut Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan saudara yang sanggup mengubahkan kehidupan saudara, harapkanlah belas kasihan Tuhan. Ikutlah Yesus dengan memohon belas kasihannya atas kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Dan yang ketiga yang akan kita belajar di dalam video ini, alasan ketiga mereka mengalami jamahan Tuhan, itu ada di ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Hal ketiga saudara, yang menjadi alasan sehingga mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka mengikut Yesus dengan iman. Mereka mengikut Yesus dengan keyakinan bahwa Yesus berkuasa. Selain mereka ikut Yesus sambil terus berseru-seru dan memohon, selain mereka mengikut Yesus sambil mengharapkan belas kasihannya, mereka juga ikut Yesus dengan iman dan keyakinan bahwa Yesus sanggup menolong mereka. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya, bahwa aku dapat menyembuhkan kamu, bahwa aku dapat memelekkan matamu?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan ketika mereka berkata, "Ya Tuhan, kami percaya," tangan Tuhan terulur dan menjamah mereka, dan mereka disembuhkan. Saat ini saudara,
dalam saudara mengikut Tuhan? Percayakah saudara bahwa Tuhan sanggup menolong saudara? Karena ada terlalu banyak orang yang mengikut Tuhan, tetapi pada dasarnya mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Kenapa ada orang yang berkata mereka orang Kristen, tapi mereka masih berdukun? Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Dan saat ini saudara, atas segala pergumulan persoalan saudara, percayakah saudara bahwa Tuhan sanggup menolong saudara? Kalau saudara percaya, maka firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Sama seperti dia berkata kepada orang buta itu, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan Yesus mengulurkan tangannya menjamah mata mereka, dan meleklah mata mereka. Kalau saat ini ada masalah, beban berat, persoalan yang saudara alami dalam kehidupan saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara, dan terus harapkan belas kasihannya, dan terus berseru kepada Dia, dan dengar firman Allah berkata bahwa jadilah kepadamu menurut imanmu. Apapun persoalan saudara, kalau saudara percaya bahwa Tuhan menolong saudara, Tuhan sanggup menolong saudara, maka jadilah kepada saudara menurut iman saudara. Maka masalah dan persoalan saudara akan diselesaikan. Saudara, jangan sampai kita ikut Tuhan hanya ikut-ikutan. Tapi biarlah dalam kita mengikut Tuhan, kita mengalami jamahan Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami jamahan Tuhan? Di video ketiga ini, kita kembali sudah belajar bahwa percayalah, milikilah iman dan keyakinan yang benar dalam kita mengikut Tuhan. Yaitu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Apapun masalah, apapun persoalan, percayalah Tuhan sanggup menolong saudara. Puji Tuhan saudara, di akhir video ketiga ini, saya mau menyimpulkan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Kalau tangannya terulur untuk menjamah, maka segala masalah sanggup Dia selesaikan. Kalau saat ini saudara rindu mengalami jamahan Tuhan dalam hidup saudara, maka ikutlah Dia, bukan hanya ikut-ikutan, tapi ikutlah Dia dengan seruan-seruan kepada Dia, dengan permohonan-permohonan kepada Dia. Ikutlah Dia dengan berdoa, berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya dalam kehidupan saudara. Yang kedua, ikutlah Dia dengan mengharapkan belas kasihannya, karena Dia mengasihi saudara. Dan yang ketiga, ikutlah Dia dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, Tuhan sanggup menolong saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari alami janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara dengan melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Terus berseru, harapkan belas kasihannya, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di akhir video ketiga ini kami kembali bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang akan menjamah kehidupan kami ketika kami terus berseru dan mengharapkan belas kasihan-Mu dan percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami akan terapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur.
miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itu